5181. Kali ini, semua jalur ras manusia akan berkontribusi untuk merebut kembali Great Evolution Pass, dan Blue Sky Pass akan mengiring sekitar 500 orang. Pada saat itu, kakak senior Xiang San akan memimpin tim, dan ketika kami tiba di sana, tanpa perintah kakak senior Xiang, Yang Kai, Anda tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Ding Yao menatapnya dengan serius. Yang Kai menerima perintah itu, murid mengerti. Dia kemudian bertanya, kapan kita akan berangkat? Ding Yao berkata, tidak akan lama, hanya beberapa bulan. Sentu Mo berkata, alasan saya memberitahu Anda semua ini hari ini adalah karena saya ingin Anda siap secara mental. Jika tidak, Anda tidak akan dapat melakukan apapun ketika Anda tiba di sisi lain. Juga, pembentukan Dawn Squad Anda tidak cukup, jadi tim kecil yang terdiri dari 10 orang telah dikerahkan untuk mengisi kekosongan. Seseorang akan datang untuk memberikan informasi kepada Anda dalam beberapa hari. Petik 2. Ya, kamu boleh pergi, buat persiapanmu. Sentu Mo melambaikan tangannya. Yang Kai menangkupkan tinjunya dan berkata, murid akan pergi. Setelah meninggalkan departemen militer, Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan menenangkan emosinya yang melonjak. Ras manusia akan mengambil kembali Great Evolution Pass setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ekspedisi ke Blue Sky Pass telah memungkinkan ras manusia untuk mengambil inisiatif untuk mengambil langkah kecil ke depan, sementara mengambil kembali Great Evolution Pass telah mengambil langkah besar. Setelah Great Evolution Pass diselesaikan, ekspedisi yang sebenarnya tidak akan jauh. Pada saat itu, klan tinta hitam dan manusia pasti akan mengalami pertempuran yang menghancurkan di medan pertempuran tinta yang luas ini. Tidak ada yang tahu apa hasil akhirnya, tetapi di medan perang yang begitu luas, kekuatan satu orang terlalu kecil. Belum lagi Yang Kai, seorang Orde ke-7 belaka, bahkan Master leluhur tua Orde ke-9 hanya akan dapat mempengaruhi aliran pertempuran, tidak dapat mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Yang Kai sekarang adalah menghemat kekuatannya dan bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Kembali ke kediamannya, Yang Kai pergi mengasingkan diri untuk berkultivasi, melakukan yang terbaik untuk meningkatkan fondasi alam semesta kecilnya. Beberapa hari kemudian, 2 Master Open Heaven Orde ke-7 datang berkunjung. Yang satu bernama Ren Bingbai, sedangkan yang satu lagi bernama Yu Xiao. Keduanya awalnya adalah ketua tim dan wakil ketua tim dari tim 10 orang, keduanya senior Orde ke-7. Mereka telah berada di medan perang tinta setidaknya selama 2 atau 3.000 tahun, membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dan mengumpulkan banyak jasa. Karena mereka ingin mengambil kembali Great Evolution Pass, semakin kuat Dawn Squad, semakin baik. Namun, sejak berdirinya Dawn Squad, jumlah mereka tidak pernah mencapai batasnya. Mempertimbangkan hal ini, Ding Yao memutuskan untuk merekrut tim kecil yang terdiri dari 10 orang untuk mengisi ruang Dawn Squad dan meningkatkan kekuatannya. Tim yang dipimpin oleh Ren Bingbai dan Yu Xiao merasa terhormat untuk dipilih. Mengenai perintah dari petinggi ini, mereka berdua tidak menolaknya, bahkan mereka sedikit senang. Keinginan setiap tim biasa adalah mengembangkan tim mereka sendiri menjadi tim elit, tetapi sayangnya, hanya ada 5 tim elit di Blue Sky Pass. Jika tim lain ingin maju ke tim elit, kecuali jika mereka tampil sangat baik dalam pertempuran tertentu dan memainkan peran yang menentukan, tidak mungkin untuk berkembang. Pendirian pasukan Fajar juga karena Yang Kai terlalu penting, jadi komandan resimen membuat pengaturan khusus. Bahkan, setelah berdirinya Dawn Squad, prestasi yang telah mereka capai benar-benar layak untuk reputasi mereka sebagai pasukan elit, bahkan menekan 4 pasukan elit lainnya. Meskipun tim Ren Bingbai dan Yu Xiao cukup kuat dan memiliki banyak prestasi pertempuran, mereka jauh dari mampu berkembang menjadi tim elit. Oleh karena itu, ketika petinggi tiba-tiba memerintahkan mereka untuk bergabung dengan pasukan Fajar, mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka masih dengan senang hati datang untuk melapor kepada Yang Kai. Dalam setiap pertempuran, peringkat Dawn Squad di Istana Persiapan Perang selalu lebih tinggi dari yang lain, dan yang paling penting, Dawn Squad selalu memiliki tempat kosong. Banyak kultivator ingin bergabung dengan Dawn Squad dan bertarung sebagai anggotanya, tetapi sayangnya, setelah bertahun-tahun, Yang Kai, sebagai ketua tim, tidak pernah berpikir untuk merekrut anggota baru. Ren Bingbai dan Yu Xiao juga tidak menyangka bahwa perintah mendadak dari atasan mereka ini akan benar-benar memenuhi keinginan mereka selama bertahun-tahun. Di dalam halaman kecil, Yang Kai dengan hangat menyambut 2 Master Orde ke-7. Meskipun mereka belum pernah berinteraksi satu sama lain sebelumnya, mereka semua adalah sekutu yang telah bertarung berdampingan di medan pertempuran tinta. Secara alami, tidak ada penghalang di antara mereka ketika mereka berbicara tentang membunuh kejahatan. Selama waktu ini,
dua Master Orde ke-7 juga bertanya tentang alasan pemindahan petinggi, jadi Yang Kai telah mengubah topik pembicaraan. Hal-hal yang Ding Yao dan Sentu Mo katakan padanya adalah rahasia untuk saat ini. Meskipun rahasia ini akan terungkap setelah pertempuran dimulai, dalam situasi saat ini, Yang Kai tidak bisa mengatakan apa-apa, setidaknya tidak melalui mulutnya sendiri. Setelah mengobrol sebentar, tuan rumah dan tamu menikmati diri mereka sendiri. Dengan tambahan tim Ren Bingbai dan Yu Xiou, jumlah anggota Dawn Squad langsung meningkat menjadi 46. Meskipun jumlahnya kurang dari 50, itu masih dekat, dengan 8 di antaranya adalah Orde ke-7. Seiring berjalannya waktu, beberapa berita secara bertahap menyebar dari Blue Sky Pass. Tidak diketahui dari mana berita ini berasal, tetapi segera, semua prajurit yang telah dipindahkan kembali ke Blue Sky Pass mengetahui bahwa ras manusia akan mengambil kembali Great Evolution Pass. Semua orang bersemangat, semuanya bersiap untuk hari pertempuran. Beberapa bulan kemudian, momen ini akhirnya tiba. Sebuah pesan datang. Dawn Squad telah berkumpul, dan di bawah kepemimpinan Yang Kai, mereka menuju ke alun-alun Blue Sky Pass. Pada saat ini, dari semua arah di dalam celah, tim dari berbagai nomor berkumpul menuju alun-alun. Ketika Yang Kai tiba dengan Dawn Squad, sudah ada lebih dari 100 orang berkumpul di sini, dan lebih banyak lagi yang sedang dalam perjalanan. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, sekitar 500 orang telah berkumpul di alun-alun, yang merupakan nomor yang baru saja diungkapkan Ding Yao. Meskipun ada banyak orang, alun-alun tetap sunyi. Dalam situasi damai ini, kegembiraan mereka ditekan. Ketua tim pasukan penyu tua Chai Fang berdiri tidak jauh dari Yang Kai dan mengedipkan mata padanya, menarik perhatian Yang Kai dan mengiriminya transmisi suara. Saudara Yang, dari kelihatannya, masalah mengambil kembali Great Evolution Pass mungkin benar. Tanda tanya petik 2. Ketika berita ini telah menyebar di dalam celah, Chai Fang juga datang untuk mencari Yang Kai untuk mendiskusikan masalah ini dengannya, tetapi Yang Kai tidak berani mengatakan apa-apa dan hanya pura-pura tidak tahu. Namun, tidak peduli siapa itu, semua orang tahu bahwa jika eselon atas tidak setuju secara diam-diam, tidak mungkin angin ini meledak, jadi pada saat itu, Chai Fang berpikir bahwa berita tentang pertempuran yang pulih adalah yang paling penting. Sepertinya benar, tapi sekarang sepertinya begitu. Chai Fang sangat bersemangat. Setelah pertempuran itu lebih dari 200 tahun yang lalu, para prajurit Blue Sky Pass hampir menjadi menganggur. Tidak membunuh musuh selama 200 tahun sungguh tak tertahankan. Jika mereka dapat mengambil kembali Great Evolution Pass, mereka secara alami dapat membunuh sepuasnya. Seharusnya begitu, jawab Yang Kai. Chai Fang berkata, selama 30.000 tahun terakhir, Great Evolution Pass selalu ditempati oleh Black Ink Clan, menyebabkan tekanan di kiri dan kanan Great Evolution Pass menjadi sangat besar. Jika Great Evolution Pass dapat ditundukkan, tekanan pada kedua pas itu akan sangat berkurang. Petik 2. Setiap jalur manusia berhubungan dengan zona perang, dan karena jalur evolusi hebat telah jatuh, klan tinta hitam di zona perang itu secara alami tidak memiliki kendala lagi, jadi mereka memiliki kekuatan untuk memperkuat dua zona perang di dekatnya. Meskipun mereka jauh dan efisiensi bala bantuan mereka tidak tinggi, mereka telah menderita sedikit selama bertahun-tahun. Secara komparatif, dua jalur gunung yang berdekatan dengan Great Evolution Pass memiliki lebih banyak pasukan daripada rata-rata jalur gunung. Misalnya, Blue Sky Pass memiliki 30 hingga 40 ribu tentara sepanjang tahun, dan sebagian besar jalur ras manusia memiliki sejumlah besar tentara yang hampir sama. Bahkan jika ada lebih dari 40 ribu, tidak akan terlalu banyak. Namun, dua lintasan ras manusia yang berdekatan dengan jalur evolusi besar masing-masing memiliki lebih dari 50 ribu tentara, atau mereka tidak akan mampu menahan serangan klan tinta hitam, karena masing-masing dari mereka harus menghadapi musuh yang setara dengan setengah zona perang. Titik. Chai Fang melanjutkan, hanya Blue Sky Pass kami saja yang telah mengirim 500 orang. Jika setiap celah gunung memiliki nomor ini, bukankah kita dapat dengan mudah mengumpulkan 50 ribu tentara? Selain bala bantuan yang dikirim oleh dua jalur gunung itu, kami bertekad untuk memenangkan kembali Great Evolution Pass. Petik 2. Yang Kai tersenyum dan berkata, karena kita akan memulihkan mereka, para petinggi harus memiliki pertimbangan sendiri. Namun, situasi Blue Sky Pass kami istimewa, jadi meskipun kami mengirim 500 orang, jalur gunung lain mungkin tidak dapat mengirim banyak orang. Karena pertempuran Blue Sky Pass telah diselesaikan, bahkan jika lebih banyak orang dikirim, itu tidak akan mempengaruhi mereka. Lintasan gunung lainnya mungkin tidak memiliki keunggulan Blue Sky Pass, jadi meskipun 500 orang tidak terdengar banyak, itu masih sejumlah beberapa tim penjaga. Sementara mereka berdua berbicara secara diam-diam,
aliran cahaya tiba-tiba mengalir dari Departemen Militer Angkatan Darat Timur dan tiba dalam sekejap mata. Aliran cahaya menyebar, mengungkapkan sosok Xiang San dan Ding Yao, yang merupakan pemimpin kelompok itu. Yang Kai dapat dengan jelas melihat bahwa di antara Orde ke-8 ini, Grandmaster yang merepotkan ada di antara mereka. Diam-diam berpikir bahwa Ding Yao dan Sentu Mo akhirnya berkompromi dengan Grandmaster yang merepotkan. Di bawah pengawasan orang banyak, Xiang San mengambil langkah maju, melihat sekeliling, dan berkata, baru-baru ini, ada beberapa rumor yang beredar di celah. Saya percaya Anda semua telah mendengarnya. Hari ini, Raja ini ingin memberitahu semua orang bahwa masalah menaklukkan Great Evolution Pass adalah benar. Petik 2. Meskipun semua orang yang hadir memiliki tebakan mereka sendiri dan hampir pasti, ketika mereka mendengar kata-kata ini dari mulut Xiang San, masih ada kegemparan. Mengabaikan kegembiraan para prajurit yang berkumpul, Xiang San melanjutkan, lebih dari 30.000 tahun yang lalu, Great Evolution Pass jatuh, dan tempat itu selalu berada di bawah kendali klan tinta hitam. Karena itu, sebuah lubang telah muncul di garis pertahanan yang kuat yang didirikan oleh nenek moyang kuno. Klan tinta hitam dari Great Evolution Pass bahkan berani memprovokasi kami di Norithern Pass. Ini adalah aib bagi ras manusia kita. Selama 30.000 tahun terakhir, ras manusia saya terus-menerus berpikir untuk merebut kembali jalur evolusi hebat, tetapi situasi di medan perang tinta sangat tegang, dan berbagai jalur gunung semuanya telah dibagi. Bahkan jika ras manusia menginginkannya, mereka tidak punya cara untuk melakukannya. Setelah 30.000 tahun, kerja keras dan usaha dari generasi ke generasi akhirnya memungkinkan kita untuk memiliki kesempatan ini hari ini. Hak dan kesalahan nenek moyang kita tidak bisa dinilai oleh kita. Sebagai penerus, kami sekarang hanya memiliki satu tujuan. Ambil kembali pas evolusi hebat. Hari ini, kalian 500 tentara akan menemaniku dalam ekspedisi ini. Terlepas dari apakah kita hidup atau mati, kita tidak akan mempermalukan martabat ras manusia kita. Kita tidak akan mengecewakan upaya nenek moyang kita tidak akan melupakan aspirasi awal kita, dan dengan musuh di depan kita akan membunuh mereka. Tanda seru petik 2. Pertempuran ini pasti akan dimenangkan. Kemenangan. Kerumunan bersorak, suara mereka bergema di seluruh dunia. Xiang San mengangguk sedikit sebelum tiba-tiba melambaikan tangannya lagi, mengirimkan beberapa lusin garis cahaya ke arah kerumunan. Garis-garis cahaya ini melayang di depan masing-masing pemimpin tim Orde ke-7, dan di antara mereka adalah cincin luar angkasa. Ketua tim masing-masing regu, kumpulkan perbekalanmu. Ada cukup banyak Expelling Black Ink Pill dan Battleship cadangan di dalam ring, dan Expelling Black Ink Pill akan didistribusikan sesuai dengan itu. Ya, semua ketua tim mengangguk. Xiang San mengangguk, ayo pergi. 5182. Setelah Xiang San selesai berbicara, dia berbalik dan terbang menuju aula utama tempat Space Array Super berada. Ding Yao dan Orde ke-8 lainnya mengikuti di belakang sementara 500 tentara mengikuti di belakang. Yang Kai memimpin kelompok Daun ke depan, dengan Cai Fang dan tim penyu tua di sampingnya. Segera, kelompok Orde ke-8 dan 500 tentara tiba di aula utama di mana Super Space Array berada. Aula utama cukup luas untuk menampung beberapa ratus orang. Seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-8 datang dari Arai Roh dan menangkupkan tinjunya ke arah Xiang San. Semuanya sudah siap. Xiang San mengangguk, kerja bagus. Orde ke-8 pindah ke samping, dan Xiang San memimpin ratusan tentara ke Space Array. Arai Roh bersinar terang, runenya berkedip dan dasarnya bersenandung. Jelas, itu telah diaktifkan dan dapat digunakan kapan saja. Xiang San berbalik, melihat ke 500 orang di belakangnya, dan memerintahkan 50 orang dalam satu kelompok bubar. Di bawah kepemimpinan pemimpin tim masing-masing, 3 atau 4 tim membentuk kelompok. Hanya tim Dawn dan Old Turtle yang tidak membutuhkan masalah, karena 2 tim elit memiliki sekitar 50 orang. Dengan pembagian ini, 500 orang segera dibagi menjadi 10 kelompok. Xiang San menoleh untuk melihat Orde ke-8 di sampingnya dan sedikit mengangguk. Pada saat berikutnya, Orde ke-8 tiba di depan sekelompok tentara. Orang yang tiba di depan Dawn Squad tidak lain adalah Grandmaster yang merepotkan. Tidak diketahui apakah dia telah mengatur ini sebelumnya, tetapi seperti Orde ke-8 lainnya, Grandmaster yang merepotkan mendesak kekuatan alam semesta kecilnya untuk membuka pintunya sendiri dan membentuk lorong, memanggil Yang Kai dan yang lainnya, masuk. Melihat ini, bagaimana mungkin Yang Kai tidak memahami pengaturan para master tahap Open Heaven Orde ke-8? Jelas, mereka ingin menggunakan kekuatan para master tahap Open Heaven Orde ke-8 untuk mengirim 500 orang ini ke celah gunung lain. Karena jarak antara jalur gunung dan jalur gunung lainnya,
setiap teleportasi akan mengkonsumsi sejumlah besar sumber daya, dan semakin tinggi kekuatan kultivator, semakin banyak sumber daya yang akan dikonsumsi. Blue Sky Pass telah mengirim 500 orang, jadi jika 500 orang ini benar-benar diteleportasi satu persatu, dengan kekayaan Blue Sky Pass saat ini, mereka akan dapat bertahan, tetapi itu juga akan menyebabkan pemborosan yang tidak perlu. Itu juga akan menghabiskan banyak waktu. Daripada itu, akan lebih baik untuk mengandalkan alam semesta kecil dari tahap Open Heaven Orde ke-8. Sebagai perbandingan, teleportasi 10 Master Orde ke-8 pasti akan mengkonsumsi sumber daya yang jauh lebih sedikit daripada teleportasi 500 orang, dan itu juga akan memakan waktu lebih sedikit. Faktanya, jika ada orang yang datang dan pergi di antara celah gunung, mereka umumnya akan menggunakan metode ini untuk memungkinkan kultivator tingkat rendah memasuki alam semesta kecil kultivator tingkat tinggi, menghemat sumber daya sebanyak mungkin. Fisik alam semesta kecil Orde ke-8 Open Heaven sangat besar. Kalau saja Orde ke-5 yang ditampung bisa menampung ratusan bahkan ribuan orang. Jika itu adalah Orde ke-6, itu bisa menampung sekitar 100 orang. Jika semuanya adalah Orde ke-7, paling banyak 10, bahkan Orde ke-8 tidak akan mampu menanganinya jika lebih. Begitu alam semesta kecil terbebani, kemungkinan besar itu akan membawa masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, setelah diskusi yang cermat, Xiang San dan yang lainnya merasa bahwa mengiring 500 orang adalah pilihan terbaik. Dengan teriakan dari Grandmaster yang mengganggu, Yang Kai adalah orang pertama yang menyerbu menuju pintu, diikuti oleh orang-orang Dawn Squad lainnya. Setelah membawa semua orang ke alam semesta kecilnya, Grandmaster yang merepotkan menutup pintu. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu, dan dia belum pernah mengalami pengalaman seperti itu sebelumnya. Dalam keadaan normal, bahkan jika kultivasinya jauh lebih tinggi daripada yang lain, seorang kultivator Open Heaven tingkat tinggi tidak akan berani dengan santai membawa kultivator peringkat lebih rendah ke alam semesta kecil mereka. Karena jika orang yang diambil melakukan kejahatan di dalam semesta kecil, itu akan dengan mudah menyebabkan kerusakan besar. Bahkan jika itu dapat ditekan pada waktunya, alam semesta kecil pasti akan terkontaminasi oleh kekuatan dunia orang lain dan akan merasa sangat sulit untuk mengatasinya. Oleh karena itu, begitu orang-orang di alam semesta kecil yang Kai akan mencapai Open Heaven, mereka harus pergi. Pertama, setiap orang memiliki dao yang berbeda. Di alam semesta kecilnya, tingkat keberhasilan murid-murid aula pelatihan Void yang menerobos tidak tinggi, dan kedua, itu untuk mencegah kekuatannya sendiri terkontaminasi. Namun, situasi di Ing Battlefield sangat spesial. Menggunakan alam semesta kecil untuk menerima kultivator Open Heaven State peringkat rendah adalah kejadian umum, dan mereka semua adalah sekutu yang telah bertarung berdampingan, jadi mereka masih memiliki sedikit kepercayaan ini. Setelah mengambil alih seluruh Dawn Squad, meskipun ada kurang dari 50 orang, wajah Grandmaster yang merepotkan mau tidak mau menjadi pucat. Di sisi lain, Xiang San dan yang lainnya semua memasang ekspresi tenang, terutama Xiang San, yang telah menerima hampir 60 orang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dari sini, dapat dilihat bahwa meskipun mereka berdua adalah Orde ke-8, fondasi Grandmaster yang merepotkan tidak sebanding dengan Orde ke-8 dari Blue Sky Pass veteran. Dao pemurnian artefak menghabiskan terlalu banyak energi. Setelah menyimpan 500 orang ke dalam alam semesta kecil mereka, para kultivator Orde ke-8 tidak segera pergi melalui susunan ruang, melainkan berdiri di tempat dan menunggu. Karena kali ini, Blue Sky Pass bukan satu-satunya yang diteleportasi. Semua lintasan gunung yang berbeda telah dimobilisasi, jadi mustahil bagi Space Array pihak lain untuk mendukung begitu banyak orang. Itu harus dilakukan secara berkelompok, jadi Xiang San dan yang lainnya harus menunggu pemberitahuan dari pihak lain. Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Setelah sekitar setengah jam, Space Array tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan dengan cepat menyatu. Ini adalah pesan yang telah mereka sepakati. Setelah cahaya dari Array Roh stabil, Xiang San memimpin dan melangkah ke Array Roh sementara kultivator Open Heaven Stage lainnya mengikuti di belakang. Aktifkan Array. Orde ke-8 yang pertama kali keluar dari aula utama berteriak. Di sekitar Array, banyak prajurit yang telah disiapkan mulai membentuk segel tangan dan mengaktifkan Array. Cahaya menyilaukan meledak dari tepi Array dan secara bertahap menyebar ke tengah. Segera, 10 tokoh Orde ke-8 termasuk Xiang San diselimuti. Array berdengung dan aula bergetar. Setelah selusin napas waktu, cahaya menyilaukan tiba-tiba memudar dan Array menjadi sangat redup. Xiang San dan yang lainnya yang semula berada di dalam Array telah menghilang. Yang juga meredup adalah sejumlah besar kristal yang tersusun di sekitar 7 Array Cores.
7 inti susunan ini berhubungan dengan 7 kekuatan yin yang dan 5 elemen. Kristal yang awalnya disusun di sini adalah semua kristal energi yang diekstraksi dari berbagai sumber daya yang berbeda oleh para prajurit melalui metode khusus. Kristal seukuran kuku membutuhkan sumber daya kelas 5. Adapun inti array ini, jika mereka berkumpul bersama, itu akan cukup untuk mengisi wastafel. Dari sini, orang bisa membayangkan berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk berteleportasi. Di dalam alam semesta kecil, Yang Kai dan yang lainnya duduk bersila dan menahan kekuatan mereka, mencoba yang terbaik untuk tetap diam. Ini adalah kesadaran setiap kultivator Open Heaven Stage yang telah diambil oleh orang lain. Mungkin itu karena Yang Kai telah mengolah artefak Refining Dao sebelumnya, tetapi begitu dia masuk, dia menyadari bahwa alam semesta kecil ini dipenuhi dengan sejumlah besar tanda artefak Refining Dao. Bagaimanapun, ini adalah alam semesta kecil Grandmaster yang merepotkan. Sebagai Great Grandmaster Artifact Refiner, itu normal untuk artefak Refining Dao marknya menjadi sangat kaya. Jika alam semesta kecil Grandmaster yang merepotkan dapat membangkitkan makhluk hidup seperti alam semesta kecilnya, sejumlah besar bakat pemurnian artefak pasti akan muncul. Faktanya, justru karena karakteristik alam semesta kecil di tahap Open Heaven, jika tingkat kultivasi seseorang telah mencapai Open Heaven Orde ke-7, setelah alam semesta kecil berubah dari ilusi menjadi keadaan fisik, tidak akan sulit baginya untuk menemukan penggantinya. Selama dia bisa membesarkan sekelompok makhluk hidup di alam semesta kecilnya, dengan pengaruh halus jejak tanda Dao di tubuhnya, setelah beberapa generasi, dia pasti akan bisa menghasilkan bibit yang bagus yang bisa mewarisi warisannya. Namun, dalam keadaan normal, bahkan Open Heaven tingkat tinggi tidak akan melakukan hal seperti itu, karena ketika bertarung dengan yang lain, alam semesta kecil akan dengan mudah menjadi tidak stabil, menyebabkan banyak makhluk di dalamnya menderita banyak korban. Mungkin ratusan tahun kerja keras akan sia-sia dalam satu pertempuran. Menurut pengetahuan Yang Kai, hanya Master Open Heaven tingkat tinggi yang berasal dari Paradise dan Cave Heaven yang akan melakukannya. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa hidup lebih lama lagi dan tidak ada harapan bagi mereka untuk terus maju, jadi satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah berkontribusi pada kelangsungan hidup sekte mereka. Dengan demikian, berbagai Cave Heaven Paradise tidak pernah kekurangan alkemis dan penyuling artefak. Sekte khusus seperti Surga Kuali Ilahi dan Surga Pengobatan Ilahi memastikan kelanjutan warisan mereka. Faktanya, Yang Kai dapat mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan pencerahan. Di lingkungan khusus ini, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa manfaat. Namun, dia tidak terlalu peduli dengan artefak refining. Alasan dia mengolah artefak refining di masa lalu juga karena persyaratan misi. Sekarang setelah misinya selesai, dia sudah lama tidak menyentuh artefak refining Dao. Setelah menunggu lebih dari 2 jam, alam semesta kecil tiba-tiba mengeluarkan suara ketika pintu menuju dunia luar terbuka. Orang-orang dari Dawn Squad semua berdiri, dan di bawah pimpinan Yang Kai, melewati gerbang dan meninggalkan alam semesta kecil Grandmaster yang merepotkan. Saat visi mereka berubah, sekelompok orang muncul di alun-alun raksasa. Sebelum semua orang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi, mereka bisa mendengar suara mendengung samar di telinga mereka saat fluktuasi energi datang dari segala arah. Gerakan ini terlalu akrab, hampir semua orang pernah mengalaminya lebih dari sekali. Sen Ao, yang berdiri di samping Yang Kai, mengangkat alisnya, klan tinta hitam sedang menyerang. Yang Kai mengangguk sedikit. Dia tidak tahu jalur gunung mana ini, tapi itu pasti salah satu dari 2 jalur gunung yang berdekatan dengan jalur evolusi hebat. Lagi pula, jika mereka ingin mengambil kembali Great Evolution Pass, jarak antara kedua gunung ini adalah yang paling dekat. Namun, dia tidak menyangka bahwa begitu mereka tiba, mereka akan menghadapi invasi klan tinta hitam. Dia tidak tahu apakah itu kebetulan atau pengaturan yang disengaja dari ras manusia. Yang Kai memperkirakan kemungkinan yang terakhir cukup tinggi. Invasi klan tinta hitam akan memakan waktu lama, jadi jika ras manusia menginginkannya, mereka dapat dengan mudah menghindarinya. Dari kelihatannya, eselon atas ras manusia telah memutuskan bahwa sebelum menaklukkan evolusi hebat, mereka akan terlebih dahulu melukai pasukan klan tinta hitam di dekatnya. Jangan sampai pasukan klan tinta hitam di 2 zona perang ini memberikan terlalu banyak dukungan. Ini adalah pilihan yang sangat normal. Memutar kepalanya untuk melihat 10 Master Orde ke-8 dari Blue Sky Pass, Yang Kai memperkirakan bahwa klan tinta hitam akan menderita. Orang-orang dari Dawn Squad berkumpul dan saling berbisik. Tim kecil lainnya juga memperhatikan situasi yang tidak biasa ini. Tapi sekarang, tidak ada yang mengerti jenis gunung apa yang mereka lewati. Bagan alam semesta yang dibawa oleh Blue Sky Pass tidak berguna. Setiap zona perang memiliki bagan semesta sendiri,
dan meskipun mencakup beberapa zona perang terdekat, jika terlalu jauh, bagan semesta akan kosong. Sementara Dawn Squad diam-diam berkomunikasi, Orde ke-8 tiba-tiba terbang dan menangkupkan tinjunya ke arah Xiang San, kakak Xiang. Xiang San membalas salam, saudara muda Hong. 5183. Tidak diketahui dari gunung mana saudara muda Hong ini berasal, tetapi jelas bahwa dia bukan dari celah gunung setempat. Setelah bertemu dengan Xiang San, mereka mulai berkomunikasi melalui Divine Sense. Yang Kai mengambil kesempatan ini untuk mengamati sekelilingnya dan menemukan bahwa sudah ada banyak kultivator berkumpul di alun-alun ini. Pada dasarnya, ada ratusan orang berkumpul di sini, menempati area tertentu. Jumlah peserta bervariasi, ada 2 atau 300, ada 3 atau 400, dan tidak ada 500 orang seperti Blue Sky Pass. Para kultivator yang berkumpul di sini seharusnya dipindahkan dari berbagai jalur gunung. Sepertinya tebakannya sebelumnya tentang pemindahan personel itu benar. Karena situasi di Blue Sky Pass berbeda, 500 orang dapat dipindahkan ke sini, sedangkan lintasan gunung lainnya dapat mentransfer lebih sedikit orang. Dibandingkan dengan 30 hingga 40 ribu tentara di salah satu jalur gunung, pemindahan beberapa ratus orang tidak memiliki banyak dampak. Namun, jumlah orang yang berkumpul di sini cukup mengesankan. Yang Kai memperkirakan ada sekitar 6 atau 7 ribu orang berkumpul di alun-alun ini, dan ini hanya jumlah orang yang hadir, belum termasuk orang yang belum tiba. Jika semua orang berkumpul di sini, akan ada lebih banyak lagi, bahkan mungkin lebih dari 10 ribu. Di setiap tempat di mana para kultivator berkumpul, ada banyak kultivator tahap Open Heaven Orde ke-8. Ada lebih dari 5 dari mereka. Tampaknya jalur gunung ini memiliki pilihan yang sama dengan jalur langit biru, semuanya meminjam kekuatan dari Master tahap Open Heaven Orde ke-8 untuk mengirim tentara mereka sendiri ke sini. Yang Kai diam-diam mendecakkan lidahnya. Lupakan tentang 6 atau 7 ribu tentara yang berkumpul di alun-alun ini, ada lebih dari 100 Master Orde ke-8. Tidak hanya klan tinta hitam yang mengepung celah gunung ini akan menderita, tetapi mereka juga akan sangat menderita. Tepat ketika Yang Kai hendak bertanya kepada Grandmaster yang merepotkan di mana celah gunung ini, dia tiba-tiba mendengar suara memanggil, "Nak, di sini." Yang Kai menoleh ke arah sumber suara dan melihat seorang kultivator tidak jauh melambai ke arahnya. Itu adalah Su Linggong. Yang Kai tercengang. Dia tidak berharap dia datang ke sini juga. Su Linggong adalah Master tahap Open Heaven Orde ke-7, jadi jika dia ada di sini, dia juga harus bersiap untuk mengambil kembali Great Evolution Pass. Untuk dapat bertemu Su Linggong di sini, Yang Kai sangat senang. Tidak peduli apa, ini masih sesepuhnya, meskipun kultivasi semua orang sekarang sama. Berjalan ke sisi Ding Yao, Yang Kai berkata, "Marsial Paman, ada beberapa wajah yang familiar di sana. Aku akan pergi menyambut mereka." Ding Yao menoleh dan melirik ke tempat di mana para kultivator jalur Yin yang berkumpul, sedikit mengangguk, "Kami untuk sementara bebas bergerak, tetapi kami tidak diizinkan meninggalkan alun-alun ini." "Ya," Yang Kai menjawab sebelum berbalik untuk memperingatkan Dawn Squad dan yang lainnya sebelum berjalan menuju Su Linggong. Ketika dia tiba, Yang Kai membungkuk, "Penatua Su." Dia kemudian membungkuk kepada Tang Qiu dan yang lainnya, "Salam, senior." Tidak hanya Su Linggong yang datang, tetapi Tang Qiu dan yang lainnya juga datang. Yang Kai mengenali beberapa kultivator Orde ke-8 ini, tetapi ada juga beberapa yang tidak dia kenal. Di belakang Su Linggong, King Kui dan Su Yingsui juga sedikit mengangguk ke arah Yang Kai sebagai bentuk sapaan. Su Linggong menamparkan bahu Yang Kai dan tertawa, "Saya tidak pernah berpikir kita akan memiliki kesempatan untuk bertarung berdampingan. Senang memilikimu di sini, bocah kecil. Karena kamu suka membuat masalah, tuan tua ini akan menikmatinya." Yang Kai tidak bisa menahan senyum, tidak tahu apakah ini pujian atau bukan, jadi dia dengan santai berkata, "Penatua Su terlalu baik." Melihat bahwa Penatua Su dan yang lainnya baik-baik saja, murid ini merasa lega. Su Linggong mengangguk dengan gembira, "Setidaknya kamu memiliki rasa bakti." Yang Kai melanjutkan, "Banyak orang datang dari Yin yang pas kali ini, apakah tidak ada pertempuran di sana?" Baru saja, dia memperhatikan bahwa orang-orang dari Yin yang pas hampir sama dengan Blue Sky Pass. Seharusnya ada total 500 orang di sini, dengan 10 di antaranya adalah Orde ke-8. Tidak hanya Tang Qiu, Komandan Resimen Tentara Timur, bahkan Komandan Resimen Tentara Barat Lintasan Yin Yang, Liu Ziping, ada di antara mereka. Yang Kai memiliki kesan mendalam tentang Komandan Resimen Tentara Barat ini. Roti daging yang dia buat sangat lezat, dan ketika dia bergaul dengan leluhur tua Yin Yang pas, dia sering mengunjungi toko roti kukus keluarga Lin-nya. Dengan kedatangan dua Komandan Resimen secara pribadi,
jelas bahwa pertempuran di jalur Yin yang telah berjalan dengan lancar, jika tidak mungkin mereka bisa begitu bebas. Orang harus tahu bahwa meskipun Blue Sky Pass telah mengirim 10 Master Orde ke-8, hanya Ding Yao, Komandan Resimen Angkatan Darat Timur, yang telah dikirim. Mendengar Yang Kai bertanya tentang masalah ini, Tang Qiu tersenyum dan berkata, ini semua berkatmu. Pertempuran dengan klan tinta hitam lebih dari 100 tahun yang lalu menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Jalur Yin yang akan aman setidaknya selama 1000 tahun. Begitu Yang Kai mendengar ini, dia mengerti bahwa itu pasti karena surga alam semesta dan surga gua alam semesta yang telah dia buka di luar jalur Yin Yang. Situasi di Blue Sky Pass sama. Dengan bantuan surga semesta dan surga gua semesta, jalur Yin yang telah membuat pasukan klan tinta hitam lengah selama pertempuran lebih dari 100 tahun yang lalu. Dengan banyak jebakan yang dipasang, klan tinta hitam menderita banyak korban. Dalam pertempuran itu, hampir semua pasukan klan tinta hitam telah dimusnahkan dan lebih dari 20 penguasa wilayah telah tewas. Meskipun klan tinta hitam telah mempelajari pelajaran mereka dari Blue Sky Pass dan telah sangat berhati-hati, kecuali jika mereka tidak menyerang jalur gunung ras manusia, mereka cepat atau lambat akan jatuh ke dalam perangkap ini. Untuk klan tinta hitam, jebakan yang dibuat oleh ras manusia ini adalah jalan buntu, jadi mereka harus membayar mahal untuk membersihkan jebakan yang menggunakan surga semesta dan surga gua semesta ini. Awalnya, Yin Yang Pass ingin meniru Blue Sky Pass dan meluncurkan ekspedisi, tetapi sayangnya, mereka tidak dapat menyelesaikan masalah logistik dan tidak ada yang mengatur formasi semesta sebagai transit, jadi kami hanya bisa menyerah. Tang Qiu berkata dengan agak menyesal. Sebenarnya, pada saat itu, jalur Yin yang juga telah mempertimbangkan untuk meminta Yang Kai untuk membantu mereka mengatur formasi alam semesta dan menggunakannya sebagai titik transit bagi pasukan ekspedisi untuk menyelesaikan masalah logistik, tetapi karena berbagai alasan, mereka akhirnya menunda rencana mereka. Meskipun tidak ada ekspedisi, situasi di celah Yin yang sekarang stabil, sehingga mereka secara alami dapat mengerahkan lebih banyak orang untuk membantu merebut kembali jalur evolusi besar. Ini juga alasan mengapa mereka mampu memobilisasi 500 orang dan bahkan 2 komandan resimen. Di antara mereka, Liu Ziping pergi bersama tentara untuk memulihkan jalur evolusi hebat, sementara Tang Qiu akan kembali ke jalur Yin yang untuk mengawasinya. Namun, Yang Kai dan yang lainnya masih belum jelas tentang keputusan yang dibuat oleh petinggi. Satu-satunya hal yang ingin dia ketahui sekarang adalah di mana celah gunung ini berada. Setelah menanyakan pertanyaan ini, Tang Qiu bertanya, bukankah Ding Yao memberitahumu? Yang Kai menjawab, saya tidak punya waktu untuk bertanya. Tang Qiu menjelaskan, ini Wind and Cloud Pass. Yang Kai tiba-tiba mengerti. Wind and Cloud Pass secara alami berhubungan dengan Wind and Cloud Paradise. Karena sub pohon-pohon dunia dan tungku keberuntungan ilahi, Yang Kai telah berinteraksi dengan hampir setiap Cave Heaven dan Paradise, jadi dia tahu satu atau dua dari mereka. Mengenai Wind and Cloud Paradise, kesan terdalam Yang Kai adalah bahwa rumah lelang ini telah melakukan pekerjaan dengan baik. Saat itu, Yang Kai telah memperoleh resep untuk pil segel positif Yuan Surgawi dari lelang angin dan awan. Tempat ini adalah Wind and Cloud Pass, tempat lain yang berdekatan dengan Great Evolution Pass adalah Azure Void Pass. Azure Void Pass berhubungan dengan Azure Void Cave Heaven, dengan Great Evolution Pass terjepit di antara dua pass. Awalnya, mereka dapat saling membantu, tetapi dengan jatuhnya Great Evolution Pass, apakah itu Azure Void Pass atau Wind and Cloud Pass, tekanan pada mereka telah meningkat pesat. Karena klan tinta hitam di zona perang evolusi hebat tidak memiliki lawan, mereka dapat berkembang dengan damai dan mengumpulkan kekuatan mereka, seringkali mengumpulkan ratusan ribu pasukan untuk melintasi kehampaan yang jauh dan berkoordinasi dengan zona perang kekosongan Azure dan klan tinta hitam zona perang angin dan awan. Apakah itu Azure Void Pass atau Wind and Cloud Pass, frekuensi serangan klan tinta hitam lebih tinggi daripada pas lainnya. Biasanya, klan tinta hitam hanya akan menyerang pas sekali setiap 100 tahun, tetapi dua serangan ini pada dasarnya hanya membutuhkan waktu 70 atau 80 tahun untuk diserang lagi, dan setiap kali, pasukan klan tinta hitam sangat kuat. Karena tekanan, masing-masing dari dua jalur gunung ini memiliki lebih dari 50.000 tentara, jika tidak mungkin untuk melawan. Setelah mengetahui bahwa tempat ini adalah Wind and Cloud Pass, Yang Kai sedikit mengangguk dan bertanya, "Senior, apa pengaturan lanjutannya?" Dari apa yang saya lihat, hanya ada 20 atau 30 kekuatan di sini. Kapan pasukan dari lintasan lain akan tiba? Mendengar ini, Tang Qiu berkata, pasukan yang dikerahkan oleh ratusan atau lebih jalur gunung tidak semuanya akan dikumpulkan di jalur angin dan awan. Secara keseluruhan, hanya setengah dari mereka yang akan berada di sini,
sementara setengah lainnya akan berada di Azure Void Pass. Pada saat ini, Azure Void Pass menghadapi invasi klan tinta hitam. Dengan bantuan pasukan dari berbagai jalur gunung dan pasukan lokal dari 2 jalur gunung ini, pertama-tama kita akan mengalahkan klan tinta hitam yang menyerang. Setelah itu, Wind and Cloud Pass akan membentuk pasukan timur dan barat dari evolusi hebat, sementara Azure Void Pass akan membentuk pasukan utara dan selatan. Saya tidak tahu bagaimana Azure Void Pass diatur, tetapi komandan resimen tentara timur di sini seharusnya adalah Xiang San Blue Sky Pass Anda, sedangkan komandan resimen tentara barat adalah Junior Sister Liu Ziping dari Yin Yang Pass saya. Ketika saatnya tiba, keempat pasukan akan berangkat dari 2 lintasan dan bergerak maju bersama. Leluhur tua Yin Yang Pass saya akan memimpin mereka untuk merebut kembali evolusi hebat. Petik 2. Yang Kai tiba-tiba mengerti dan melihat sekeliling pada pasukan di alun-alun, diam-diam memperkirakan, jadi, setiap pasukan harus memiliki sekitar 10.000 orang. 4 pasukan seharusnya memiliki lebih dari 40.000 orang. Tang Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak hanya itu, menurut rencana awal, kita perlu mengumpulkan 60.000 pasukan untuk menaklukkan evolusi hebat. Dengan kata lain, setiap pasukan harus memiliki kekuatan setidaknya puluhan ribu. Hanya dengan memastikan bahwa ada 60.000 dari mereka, kita dapat mengalahkan evolusi hebat. Petik 2. Memulihkan berbeda dari bertahan. Lintasan gunung ras manusia dengan 30 hingga 40.000 tentara sudah cukup untuk memastikan kelangsungan hidupnya, tetapi itu hanya karena lintasan gunung. Dengan logika yang sama, klan tinta hitam telah menduduki Great Evolution Pass selama lebih dari 30.000 tahun, jadi bahkan jika mereka tidak memiliki berbagai metode ras manusia, mereka pasti telah membuat banyak pengaturan selama 30.000 tahun terakhir. Kali ini, giliran klan tinta hitam yang mengandalkan jalur gunung. Jika ras manusia ingin menaklukkan Great Evolution Pass, mereka harus memastikan bahwa mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. 60.000 adalah jaminan minimum. Di sisi Wind and Cloud Pass, jika semua kekuatan dari berbagai jalur gunung dikumpulkan bersama, seharusnya ada sekitar 5.000, yang setara dengan 1 pasukan. Namun, mengingat begitu evolusi hebat ditangkap, tekanan pada Wind and Cloud Pass tidak akan lagi sebesar itu, jadi tidak perlu lagi 50.000 tentara untuk menjaganya. Dengan demikian, Wind and Cloud Pass akan secara langsung memobilisasi 10 hingga 15.000 tentara untuk mengumpulkan pasukan timur dan barat untuk evolusi hebat. Hal yang sama berlaku untuk Azure Void Pass. Mengandalkan pasukan dari berbagai jalur gunung, serta memberikan kekuatan tambahan, itu adalah kekuatan 2 pasukan. Ketika saatnya tiba, 4 pasukan dari utara, selatan, timur, dan barat akan bertemu di Great Evolution Pass di bawah komando leluhur tua Yin Yang Pass sebelum memutuskan bagaimana mengambil kembali ras manusia Pass ini yang telah hilang selama lebih dari 30.000 tahun. 5184. Tang Qiu menghela nafas ringan, nadanya suram saat dia berkata, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan selamat dari pertempuran ini, Yang Boy, pertempuran pemulihan ini jauh lebih berbahaya daripada pertempuran sebelumnya yang pernah Anda hadapi. Anda tidak boleh bertindak kejam, Anda harus melindungi diri sendiri. Petik 2. Ya, Yang Kai mengangguk dengan hormat. Setelah mendengarkan penjelasan Tang Qiu, Yang Kai telah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang situasi di sini dan situasi yang akan mereka hadapi. Hal-hal ini bukan rahasia, jadi tidak akan lama sebelum semua orang mengetahuinya. Alun-alun secara bertahap menjadi semarak ketika para kultivator dari berbagai jalur gunung tiba satu demi satu. Beberapa dari mereka seperti Yang Kai, mengunjungi teman. Banyak rekan murid yang berasal dari Cave Heaven dan Paradise yang sama ditugaskan ke lintasan gunung yang berbeda ketika mereka menginjakkan kaki di medan perang tinta ini. Perpisahan ini seringkali berlangsung ratusan bahkan ribuan tahun, hingga mereka bahkan tidak bisa bertemu lagi. Untuk merebut kembali jalur evolusi hebat, berbagai jalur gunung mengumpulkan kekuatan mereka ke jalur angin dan awan, memberikan para kultivator ini dari sekte yang sama, kesempatan untuk bertemu lagi. Semua orang bergegas ke sini dari jalur gunung yang berbeda untuk tujuan yang sama, yaitu merebut kembali jalur evolusi hebat. Mereka semua adalah kultivator Open Heaven Stage yang telah membuang hidup mereka, jadi melihat mereka lagi tidak menyebabkan banyak kesedihan, hanya rasa bangga dan gembira. Saat mereka berbicara tentang lintasan gunung masing-masing yang melawan klan tinta hitam, mereka semua berbicara tanpa henti. Di antara mereka, para kultivator dari Blue Sky Pass sering menjadi fokus perhatian semua orang. Blue Sky Pass telah menyelesaikan ekspedisi yang tidak dapat dicapai oleh jalur gunung lainnya, dan bahkan telah mendirikan pos terdepan di pedalaman klan tinta hitam, merebut sebagian besar wilayah dari klan tinta hitam. Bahkan sekarang,
Setelah lebih dari 200 tahun, klan tinta hitam masih tidak berani menyeberangi kolam. Selama dikam sementara dari 500 tentara Yin Yang Pas, Yang Kai mengobrol dengan Qing Kui dan Su Yingsui sebentar sebelum berbalik dan berjalan ke seorang kultivator yang telah duduk bersila dan bermeditasi dengan tenang. Pria itu menatap Yang Kai dengan ekspresi muram. Yang Kai tersenyum ringan, "Brother Bloodcrow, kita telah menempuh perjalanan panjang untuk bertemu lagi, bagaimana mungkin aku tidak melihat sedikit pun kegembiraan di wajahmu?" Itu benar, di antara 500 orang dari Yin Yang Pas, Bloodcrow juga hadir. Yang Kai telah memperhatikannya sebelumnya, tetapi karena dia ingin berbicara dengan Tang Qiu, dia tidak punya waktu untuk menyapanya. Bloodcrow tidak bisa diganggu olehnya. Denganmu di sini, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Tinggal jauh dari saya. Meskipun dia telah berada di medan pertempuran tinta untuk waktu yang lama dan Bloodcrow telah pasrah pada nasibnya, memikirkan kembali masa lalu, jika bukan karena campur tangan Yang Kai, bagaimana dia bisa jatuh ke keadaan seperti itu? Kemungkinan besar, dia masih akan berkultivasi dengan damai di surga gua monster darah, mengumpulkan kekuatannya, dan menunggu untuk memulihkan status Raja Ilahi Orde ke-8-nya. Yang Kai terkekeh, "Brother Bloodcrow, kamu tidak perlu menyimpan dendam seperti itu di masa lalu. Sekarang kita berdua berada di Ing Battlefield, kita harus saling membantu." Petik 2. Bloodcrow berkata dengan marah, "Jangan, ketika kita kembali ke medan perang, kamu bisa memberitahuku di mana kamu akan membunuh musuhmu. Aku akan tinggal sejauh mungkin darimu." Petik 2. Su Linggong mencondongkan tubuh dan berkata, "Lebih baik memadamkan permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup." Bloodcrow, kamu bertindak kejam saat itu, dan Yang Kai juga melakukannya untuk melindungi dirinya sendiri, jadi mengapa kamu begitu terobsesi dengan itu? Su Linggong juga telah mendengar tentang apa yang terjadi di Blood Monster Cave Haven, jadi setelah percakapan Yang Kai dan Bloodcrow, dia mengerti apa yang telah terjadi. Seperti kata pepatah, senyuman bisa menghapus semua keluhan, secangkir anggur bisa menghilangkan semua keluhan lama. Minum anggur ini dan semua keluhan masa lalu akan hilang. Su Linggong berkata sambil mengeluarkan 2 kendi anggur, satu untuk Yang Kai dan yang lainnya untuk Bloodcrow. Bloodcrow menerimanya secara diam-diam. Su Linggong menamparkan bahunya, menyebabkan tubuh Bloodcrow membungkuk saat dia berkata dengan singkat, "Minum. Jika tidak, Anda tidak memberi saya wajah." Petik 2. Mulut Bloodcrow berkedut. Ketika dia adalah Orde ke-8, bagaimana dia bisa membiarkan Orde ke-7 bertindak begitu arogan di depannya? Tapi sekarang, dia hanya bisa menelan amarahnya. Membuka botol, dia meneguknya. Yang Kai tersenyum dan juga minum. Su Linggong tertawa, "Begitulah seharusnya. Lagi pula, hanya ada satu Super Space Array di Wind and Cloud Pass, tetapi itu membutuhkan lebih dari 50 pasukan dari berbagai jalur gunung, jadi tentu saja butuh banyak waktu. Lagi pula, Super Space Array sangat merepotkan untuk dioperasikan, dan juga membutuhkan banyak waktu. Pada dasarnya, Array roh ini hanya bisa diaktifkan sekali sehari. Dengan kata lain, itu hanya bisa digunakan sekali sehari untuk mengiring orang ke celah gunung tertentu. Tidak terlalu dini bagi 500 orang dari Blue Sky Pass untuk tiba, tetapi juga belum terlambat. Lebih dari setengah orang di belakang belum tiba. Di luar celah, serangan klan tinta hitam tak henti-hentinya. Dari waktu ke waktu, akan ada fluktuasi energi yang hebat, dan meskipun ada banyak arai roh, mereka masih dengan jelas ditransmisikan ke alun-alun. Banyak kultivator yang berkumpul di alun-alun berada dalam situasi yang sulit. Mereka tahu bahwa ada sejumlah besar kultivator klan tinta hitam di luar, dan mereka tidak menginginkan apapun selain menyerang dan membunuh musuh-musuh mereka, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Sebelum semua pasukan mereka tiba dan sebelum pasukan evolusi besar direorganisasi sepenuhnya, para kultivator yang telah dikerahkan dari berbagai jalur gunung ini tidak dapat bertindak gegabah. Penyiksaan ini berlangsung selama lebih dari 20 hari. Tidak sampai suatu hari, ketika pasukan melewati gunung terakhir tiba di Wind and Cloud Pass, jumlah kultivator yang berkumpul di alun-alun telah mencapai 15.000, dengan lebih dari 200 kultivator tahap Open Heaven Orde ke-8. Line-up-nya luar biasa megah. Meskipun jumlah kultivator berkumpul di sini tidak setinggi gunung lainnya, jumlah kultivator Orde ke-8 jauh melebihi itu. Orde ke-8 ini pada dasarnya bertanggung jawab untuk mengangkut para prajurit dari jalur gunung masing-masing, tetapi karena Super Space Array untuk sementara tidak dapat mengirim mereka kembali, mereka hanya bisa tinggal di Wind and Cloud Pass untuk waktu yang singkat. Pada saat yang sama, mereka datang untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang. Di bawah perintah Orde ke-8 dari berbagai jalur gunung, para kultivator yang masih mengunjungi teman-teman semuanya kembali ke posisi masing-masing, menyebabkan alun-alun yang bising menjadi sunyi. Sesaat kemudian,
sejumlah besar kultivator tiba dari seluruh alun-alun. Kelompok kultivator ini berjumlah sekitar 15.000, kira-kira sama dengan jumlah kultivator yang berkumpul di alun-alun. Dengan demikian, seluruh alun-alun dipenuhi dengan 30.000 orang. Melihat adegan ini, Yang Kai mengerti apa yang terjadi. Jika 15.000 tentara yang telah berkumpul di alun-alun telah dipindahkan dari berbagai jalur gunung, maka 15.000 tentara baru ini berasal dari Wind and Cloud Pass. Gerakan mereka jelas lebih teratur. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Yang Kai dan yang lainnya tidak memiliki aturan apapun, hanya saja mereka semua adalah prajurit dari celah gunung yang sama, jadi mereka memiliki pemahaman yang lebih diam-diam satu sama lain. Di sisi lain, Yang Kai dan yang lainnya telah dipindahkan dari jalur gunung yang berbeda, jadi tidak ada cara untuk membandingkannya. Dengan 30.000 orang berkumpul, pemandangan itu spektakuler. Dua sosok lagi tiba-tiba terbang dan mendarat di tengah alun-alun, seorang pria dan seorang wanita, keduanya di Orde ke-8. Pria itu adalah Xiang San dari Blue Sky Pass sedangkan wanita itu adalah Liu Ziping dari Yin Yang Pass. Xiang San memiliki penampilan yang mengesankan sementara Liu Ziping adalah seorang wanita yang heroik. Karena dia adalah Orde ke-8, dia secara alami memiliki aura yang mengesankan. Begitu dia muncul, dia menarik perhatian semua orang. Mengamati sekelilingnya, Xiang San menyatakan, hari ini, lebih dari 50 jalur gunung telah berkumpul di sini untuk memulihkan jalur evolusi hebat. Dengan bantuan tentara jalur angin dan awan, dan dengan rekomendasi dari berbagai jalur gunung, berbagai leluhur tua telah setuju untuk membentuk pasukan timur dan barat evolusi besar. Prajurit, dengarkan. Xiang San sebagai Komandan Resimen Tentara Timur Evolusi Besar. Liu Ziping sebagai Komandan Resimen Tentara Barat Evolusi Hebat. Petik 2. Ya. Di alun-alun, semua prajurit berteriak setuju. Xiang San bertanya lagi, di mana Yang Jia? Maju dan terima pesanannya. Petik 2. Di suatu tempat di alun-alun, seorang lelaki tua Orde ke-8 melangkah keluar dan melompat di depan Xiang San, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Yang Jia, terima pesanannya. Xiang San meletakkan token yang mewakili identitasnya di tangannya dan dengan sungguh-sungguh menyatakan, saya memerintahkan Anda untuk menjadi kepala garnisun Qian Jia Tentara Evolusi Besar Timur. Memegang token Gio kepala garnisun di tangannya, Yang Jia berteriak, Yang Jia menerima. Dia dengan cepat mundur. Liu Ziping terdengar, di mana Lu Feng? Seseorang melompat dari salah satu ujung alun-alun dan bergegas ke Liu Ziping, menangkupkan tinjunya dan menyapa, Lu Feng ada di sini. Liu Ziping menatapnya dan sedikit mengangguk, saya memerintahkan Anda untuk melayani sebagai kepala garnisun Sun Jia Angkatan Darat Barat, saya harap Anda dapat memimpin tentara Anda untuk bertarung dengan berani. Lu Feng berteriak, aku tidak akan mengecewakanmu. Xiang San berteriak lagi, di mana Su Yongda? Su Yongda ada di sini. Saya memerintahkan Anda untuk menjadi kepala garnisun tentara timur Qian Yi. Ya, Su Yin, maju ke depan dan terima pesanannya. Sun Yi dari tentara barat. Su Yin menerima pesanan, perintah dikeluarkan satu demi satu, dan Master Ordo ke-8 menerima perintah satu demi satu. Kerangka dasar pasukan evolusi besar didirikan di alun-alun Wind and Cloud Pass. Pada dasarnya, setiap jalur gunung manusia memiliki struktur yang sama, dibagi menjadi tentara utara, selatan, timur, dan barat, sesuai dengan 4 arah jalur gunung, dan keempat arah ini dibagi menjadi Qiankan, Sunli, Genzhen, dan Kundui. Di antara mereka, tentara timur terdiri dari Qiankan, sedangkan tentara barat adalah Sunli. Adapun tentara utara dan selatan di sisi Azure Void Pass, mereka dibagi menjadi Genzhen dan Kundui. Hal-hal ini tidak asing bagi salah satu prajurit yang telah bertarung dengan klan tinta hitam di medan perang tinta selama bertahun-tahun. Tidak lama setelah Yang Kai tiba di Blue Sky Pass, Feng Ying memberitahunya tentang hal-hal ini. Pada dasarnya, di In Battlefield, prajurit manusia adalah unit paling dasar. 10 hingga 15 orang akan membentuk tim standar, dengan pemimpin tim menjadi kultivator tahap Open Heaven Orde ke-7. Tentu saja, Dawn Squad adalah tim elit khusus yang telah dibentuk, setiap pas memiliki tim seperti itu, tetapi jumlahnya tidak banyak. Dalam keadaan khusus, mereka sering digunakan sebagai kejutan dalam beberapa kasus khusus. Di atas tim kecil adalah penjaga, 100 orang adalah satu penjaga. Di atas penjaga adalah garnisun, dengan 500 orang membentuk garnisun. Di atas garnisun adalah pasukan resimen, dan setiap jalur gunung hanya memiliki 4 pasukan. Dengan lebih dari 30.000 orang, setiap pasukan dibagi menjadi 2 pasukan. Setiap tentara memiliki 15.000 orang, dan rata-rata, setiap tentara memiliki 30 penjaga. Adapun posisi ini, hanya Master tahap Open Heaven Orde ke-8 yang bisa memegangnya.
Dengan kata lain, pasukan Timur dan Barat memiliki sekitar 60 master tahap Open Heaven Orde ke-8. Ini hanya tentara Timur dan Barat. Di Azure Void Pass, masih ada tentara Utara dan Selatan. Agaknya, situasinya serupa. Dengan perhitungan ini, jumlah Orde ke-8 di seluruh pasukan evolusi besar akan melebihi 100. Lebih dari 60.000 orang dan lebih dari 100 Master Ordo ke-8 secara pribadi dipimpin oleh leluhur tua Yin Yang Pas. Inilah yang diandalkan oleh ras manusia untuk memenangkan kembali evolusi hebat. Tentu saja, seperti yang dikatakan Tang Qiu, pertempuran ini sangat berbahaya. Setelah pertempuran ini, tidak ada yang tahu berapa banyak dari 60.000 orang ini yang akan selamat. 5185. Penunjukan lusinan kepala garnisun hanya membutuhkan waktu setengah jam. Setelah semua kepala garnisun ditunjuk, Xiang San berkata, kumpulkan orang-orangmu dan setelah setengah hari, ikuti aku keluar dari Wind and Cloud Pass. Ya, kepala garnisun segera menjadi sibuk. Berbagai janji yang diumumkan Xiang San dan Liu Ziping hanya setingkat kepala garnisun, dan masih ada penjaga di bawah kepala garnisun. Ini adalah sesuatu yang harus ditangani oleh kepala garnisun, jadi kedua komandan resimen tidak akan ikut campur. Namun, bagaimana mengatur 30.000 tentara yang berkumpul di alun-alun ini? Eselon atas sudah lama membuat rencana. Tim yang datang dari berbagai jalur gunung akan ditugaskan ke garnisun dan penjaga masing-masing terlebih dahulu, jadi kepala garnisun hanya perlu mengumpulkan orang-orangnya sesuai dengan daftar nama. Sementara Yang Kai dan yang lainnya menunggu di alun-alun, Orde ke-8 tidak menganggur. Pembagian personel juga cukup spesifik. Setiap penjaga dan kota harus mengoordinasikan personel mereka terlebih dahulu. Di alun-alun, suara kepala garnisun yang mengeluarkan perintah terdengar saat tim dari berbagai pegunungan dengan cepat bergerak, mencari tempat masing-masing. Yang Kai dan Cai Fang saling melirik sebelum Cai Fang berkata, Saudara Yang, saya khawatir kedua tim kita tidak akan ditugaskan ke salah satu penjaga. Adapun bagaimana bertindak di medan perang, kita harus bertanya dulu. Petik 2. Dua regu elit memiliki sekitar 50 orang, yang setara dengan setengah kekuatan penjaga, jadi tentu saja sulit bagi mereka untuk ditugaskan ke penjaga tertentu. Selain itu, di Blue Sky Pass, pasukan elit selalu dipisahkan dari pasukan utama dan dikelola langsung oleh komandan resimen. Yang Kai sedikit mengangguk, Saudara Cai benar. Kalau begitu, ayo pergi. Mereka berdua berjalan menuju Xiang San bersama-sama. Ketika mereka tiba, Yang Kai membungkuk dan bertanya, Tuan, bagaimana saya dan tim Brother Cai harus bertarung dalam pertempuran? Xiang San meliriknya dan berkata, bertindak sesuai situasi. Yang Kai tiba-tiba mengerti, murid mengerti. Bertindak sesuai situasi berarti tidak ada kendala, dan tidak perlu berkoordinasi dengan regu lain. Ini adalah hal yang baik untuk dua regu elit, memungkinkan mereka untuk dengan bebas menampilkan keunggulan mereka. Tentu saja, ada kelebihan dan kekurangan. Jika mereka tidak berkoordinasi dengan tim lain, itu berarti kedua tim kemungkinan tidak akan dapat memperoleh banyak dukungan dan harus mengandalkan diri mereka sendiri di medan perang. Dawn dan Old Turtle sudah mempersiapkan diri secara mental untuk ini. Ini telah terjadi di Blue Sky Pass. Pasukan elit selalu bertindak bebas dalam pertempuran. Setelah menerima jawaban Xiang San, Yang Kai dan Cai Fang akhirnya merasa lega dan kembali. Menyaksikan mereka berdua pergi, Liu Ziping sedikit mengernyit, Kakak Xiang, Yang Kai adalah orang yang sangat penting, bukankah kita harus mengatur agar dia tetap di tentara pusat? Tentara pusat adalah tempat yang paling penting dan paling aman di seluruh tentara. Jika Yang Kai dapat ditugaskan ke tentara pusat, tentu saja akan lebih mudah untuk melindunginya. Faktanya, Ding Yao telah menyebutkan proposal Liu Ziping kepadanya sebelum datang ke sini. Xiang San perlahan berkata, saat berbaris, posisi tentara pusat memang lebih aman, tetapi ketika pertempuran hebat pecah, tidak ada yang namanya posisi aman. Medan perang kacau, dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Sejak dia datang ke sini, dia di sini untuk membunuh musuh. Bocah kecil ini telah mengalami banyak badai dan ombak, jadi tidak mudah baginya untuk mendapat masalah. Petik 2. Jika itu adalah Master Orde ke-8 lainnya di sini, mereka mungkin lebih peduli tentang keselamatan Yang Kai dan bahkan mungkin mengatur lokasi yang aman untuknya. Namun, Xiang San adalah orang yang lugas yang telah berjuang untuk ketenaran di klan tinta hitam dari zona perang langit biru, jadi bagaimana dia bisa memberi Yang Kai perlakuan khusus? Menurutnya, semua prajurit itu sama. Mereka yang bisa membunuh klan tinta hitam semuanya adalah prajurit yang baik, jadi tidak ada yang membutuhkan perlakuan khusus. Keselamatan Yang Kai memang sangat penting, tetapi Xiang San telah mempelajari dengan cermat beberapa informasi Yang Kai dan tahu bahwa bocah ini mahir dalam hukum luar angkasa.
Di medan perang, ini adalah senjata yang menyelamatkan jiwa. Selama dia tidak bertindak bodoh, tidak akan ada terlalu banyak bahaya. Melihat Xiang San begitu ngotot, Liu Ziping tidak mengatakan apa-apa lagi. Dalam waktu kurang dari setengah hari, pasukan timur dan barat telah selesai mengatur ulang, dan berbagai penjaga dari berbagai garnisun semuanya siap, niat membunuh mereka melonjak ke langit. Pada saat ini, klan tinta hitam masih menyerang celah, dan pasukan mereka tampaknya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Seluruh Wind and Cloud Pass terus-menerus dipenuhi dengan fluktuasi energi, dan bahkan dengan segala macam penghalang, sulit untuk menyembunyikan fluktuasi tersebut. Wind and Cloud Pass awalnya memiliki lebih dari 50.000 tentara, dan mengandalkan kekuatan superior mereka mampu mempertahankan celah gunung. Namun, untuk membentuk tentara timur dan barat evolusi besar, 50.000 tentara ini telah dikurangi 15.000 tentara. Dengan kata lain, hanya ada 35.000 tentara yang menjaga jalur angin dan awan ini. Meskipun mengandalkan bahaya dari celah gunung, 35.000 orang ini masih dapat mempertahankan Wind and Cloud Pass, tetapi medan perang terus-menerus ditekan. Saat ini, semua prajurit Wind dan Cloud Pass hanya bisa bergerak dalam radius 10.000 km dari celah gunung, yang juga merupakan jangkauan artefak di dalam celah gunung. Lebih jauh dan akan ada banyak korban. Kelemahan mendadak dari ras manusia membuat klan tinta hitam yang menyerang celah sangat bersemangat. Selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah memiliki keuntungan besar di medan perang utama. Meskipun mereka tidak tahu mengapa pasukan ras manusia telah sangat berkurang, penguasa wilayah yang bertanggung jawab atas invasi ini melihat harapan. Tampaknya selama mereka berusaha lebih keras, mereka dapat menurunkan celah gunung manusia ini dan mengubahnya menjadi jalur evolusi hebat kedua. 30.000 tahun yang lalu, klan tinta hitam telah menaklukkan jalur gunung pertama dari ras manusia. Di medan pertempuran tinta yang luas, klan tinta hitam tidak dapat maju lebih jauh. Kegigihan ras manusia telah membuat klan tinta hitam di setiap zona perang tak berdaya. Jika mereka bisa mengalahkan Wind and Cloud Pass kali ini, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi moral ras manusia, dan klan tinta hitam di zona perang angin dan awan akan menjadi pahlawan seluruh ras. Dengan demikian, klan tinta hitam sekarang telah mencurahkan hampir semua kekuatan mereka ke medan perang, bertekad untuk mengalahkan Wind dan Cloud Pass dalam satu gerakan dan membantai semua manusia di sini. Di dalam awan tinta hitam raksasa, Raja Klan Tinta Hitam diam-diam mengamati. Sudah 20 tahun sejak tentara menyerang Wind and Cloud Pass. Selama waktu ini, dia telah bertarung dengan leluhur tua ras manusia 3 kali, setiap kali menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Sayangnya, setiap kali, mereka berimbang dan keduanya mengalami cedera ringan. Namun, cedera ini tidak banyak mempengaruhinya. Dia telah melihat perubahan dalam kekuatan ras manusia, ini adalah fenomena yang sangat tidak biasa. Dia tidak tahu apa yang dilakukan ras manusia atau mengapa pasukan mereka sangat berkurang, tetapi dia secara naluriah merasa ada sesuatu yang terjadi di Wind and Cloud Pass. Awalnya, dia ingin mencari kesempatan untuk mengamati situasi di dalam, tetapi karena berbagai arai roh di sekitar Wind and Cloud Pass, meskipun dia adalah raja kerajaan, dia tidak dapat melihat apapun. Setelah ragu-ragu hanya setengah hari, Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam mengambil keputusan. Tidak peduli apa yang dilakukan ras manusia, sekarang adalah waktu terbaik untuk menerobos pasukan musuh. Selain itu, dia telah menerima berita dari belakang bahwa zona perang evolusi besar akan segera memiliki 200.000 pasukan yang mendukung mereka. 200.000 tentara yang kuat telah tiba pada waktu yang tepat. Tidak peduli apa niat ras manusia, di bawah tekanan kekuatan absolut, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menciptakan tekanan bagi ras manusia sehingga mereka tidak punya waktu untuk bernapas. Begitu 200.000 tentara yang kuat tiba, dia akan benar-benar menghancurkan rintangan di depannya ini. Saat dia memikirkan ini, sesosok tiba-tiba terbang dari Wind and Cloud Pass menuju awan tinta hitam. Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam tertegun sejenak sebelum menjadi marah. Anjing tua manusia, kamu mencari kematian. Dia tidak pernah membayangkan bahwa leluhur tua ras manusia dari Wind and Cloud Pass ini akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Mereka telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan karena keadaan khusus dari Wind and Cloud Pass, leluhur tua tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerang, jadi pada dasarnya dialah yang memulai konflik antara Tuan Kerajaan dan Tuan Tua. Leluhur. Berapa kali leluhur tua ras manusia mengambil inisiatif untuk menyerang dapat dihitung dengan jari seseorang. Dalam 3 pertempuran sebelumnya, dia adalah yang pertama mengambil tindakan dan leluhur tua ras manusia telah mengambil tindakan, tetapi sekarang lelaki tua ini benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang.
Tuan kerajaan merasa seolah-olah dia telah tersinggung, dan dalam keadaan marah, dia segera bergegas maju untuk menemui mereka. Dalam sekejap, kedua sosok itu bertarung dengan sangat sengit sehingga seolah-olah mereka bisa menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Setelah pertempuran singkat, Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah tertentu, hanya untuk melihat sosok kecil bergegas ke arah mereka dari kehampaan. Anak kecil ini sangat lembut, seolah-olah bisa mati dengan satu tarikan napas. Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam tercengang. Apakah ini anak manusia? Setelah berurusan dengan ras manusia selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat anak ras manusia sebelumnya. Ras manusia di medan perang tinta semuanya adalah Open Heaven Orde kelima ke atas, jadi bagaimana mungkin seorang anak muncul di sini? Namun, pada saat ini, gadis kecil yang tampaknya tidak berbahaya ini memberi Raja Kerajaan rasa krisis yang luar biasa. Dia tidak tahu dari mana rasa krisis ini berasal, tetapi gadis kecil itu tampaknya tidak memiliki fluktuasi energi yang kuat. Saat dia bertanya-tanya apa yang terjadi, dia melihat gadis kecil itu tersenyum padanya dan dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan, memanggil pola ikan yin yang raksasa yang menyelimuti seluruh kekosongan. Pada saat yang sama, sosok gadis kecil itu tiba-tiba terdistorsi dan berubah menjadi bentuk seorang gadis muda dengan mata cerah dan gigi putih. Tubuh gadis muda itu melepaskan aura mengerikan dari leluhur tua ras manusia. Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam menjadi pucat karena ketakutan. Leluhur tua lainnya. Bagaimana mungkin ras manusia memiliki dua leluhur tua? Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Wind and Cloud Pass hanya memiliki satu leluhur tua ras manusia, jadi tidak mungkin yang kedua tiba-tiba muncul. Apakah itu terobosan baru? Atau apakah itu berasal dari celah gunung lain? Hanya dalam waktu singkat, Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam mengerti bahwa leluhur tua ras manusia yang baru ini bukanlah seorang kultivator baru, tetapi berasal dari Yin Yang Pass. Karena kecepatan sarang tinta hitam mengirimkan pesan, ada juga komunikasi antara Raja Kerajaan. Dia pernah berkomunikasi dengan penguasa kerajaan Yin Yang Pass dan tahu bahwa leluhur tua dari Yin Yang Pass dari ras manusia tampaknya telah mengembangkan teknik yang sangat khusus yang memungkinkannya untuk berubah menjadi seorang gadis muda dan seorang anak di waktu-waktu tertentu. Perubahan khusus dan jelas seperti itu tidak diragukan lagi berarti bahwa leluhur tua Yin Yang Pass telah tiba. Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam terkejut. Bagaimana mungkin leluhur tua Yin Yang Pass datang ke sini tanpa alasan? Apakah dia tidak dibutuhkan di Yin Yang Pass? Dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Setiap leluhur tua ras manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga celah gunung, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk meninggalkan tempat mereka dengan mudah. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, penampilan leluhur tua Yin Yang Pass di medan perang adalah krisis terbesar yang pernah dia hadapi.